أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kata Imam Ahmad, pondasi sunnah indana. Pondasi sunnah di sisi kami. Apa itu sunnah? Di sini sunnah itu secara bahasa adalah thariqah muttaba'ah, jalan yang diikuti. Jadi secara bahasa, kalau sunnah itu adalah jalan. Sebagaimana Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Barang siapa di dalam Islam membuat sunnah, ajaran, jalan yang baik. Jadi sunnah secara bahasa itu jalan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Sunnatan man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila." Dalam surat Isra 77. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sunnatan man qad arsalna." Ini adalah sunnah, jalan bagi rasul-rasul yang telah kami utus. Ini sunnah secara bahasa. Terkadang sunnah kalau dimutlakkan itu artinya adalah para sahabat dan para ulama terdahulu. Definisi sunnah, apa definisi sunnah? Maka definisi sunnah di sini, karena kita ingin memahami perkataan Imam Ahmad, usul sunnah indana. Apa maksudnya usul sunnah indana? Sunnah, kalau lihat dari definisinya, maka dilihat bisa dari beberapa definisi. Yang pertama, ya, sunnah itu tergantung daripada untuk apa digunakan kalimat ini secara definisi. Kalau sunnah ini digunakan oleh ahlul hadis, maka sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, ucapan, dan ikrar Rasulullah SAW. Itu kalau menurut ahlul hadis, perkataannya, perbuatannya, ikrar Rasulullah SAW itu sunnah. Kalau dilihat daripada, maka sunnah dari menurut ahlul hadis adalah hadis. Maka semua yang datang dari Rasulullah SAW, hadis-hadis itu adalah sunnah menurut ahlul hadis. Adapun sunnah menurut ahlul fikih, kita tahu sunnah menurut ahlul fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah menurut hukum fikih. Adapun sunnah menurut usul fikih, usul fikih mengatakan sunnah itu sumber hukum selain Quran. Setelah Quran atau selain dari Quran yang datang dari Rasulullah, sumber hukumnya sunnah, yang diinginkan hadis, sumber hukumnya. Lah sekarang, kalau sunnah ini dari perkataan akidah, maka kalau di sini sekarang sunnah dari definisi akidah, jangan pakai kalimat sunnah di sini dengan definisi fikih. Jangan pakai sunnah di sini dengan definisi usul fikih. Jangan pakai sunnah di sini dengan definisi juga dari orang para hadis. Tapi gunakan istilah sunnah di sini adalah sebagaimana istilahnya orang ahlul akidah. Apa itu sunnah dari ahlul akidah? Sunnah kalau disebutkan dalam akidah, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan harus diikuti. Itu jalan yang diikuti. Maka itu Imam Ahmad menjudulkan buku ini Usul Sunnah, prinsip-prinsip jalan kami, prinsip-prinsip jalan kami dalam beragama. Maka itu Imam Barbahari dalam kitab Masarus Sunnah, Al-Islam huwa sunnah, sunnah wal Islam. Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Karena makna sunnah itu apapun yang ditinggalkan Rasulullah dari akidah, dari amal, dari perbuatan yang harus kita ikuti, itu adalah sunnah. Jadi sunnah secara definisi bisa dipahami juga, sunnah itu Islam. Semua yang ditinggalkan Rasulullah yang harus kita ikuti itu namanya sunnah. Jadi dari sinilah kita pahami ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu bukan maknanya orang-orang yang mengerjakan sunnah saja, yang pahala-pahala ditinggalkan, yang dikerjakan berpahala ditinggalkan tidak berdosa.
bukan ini makna sunnah dalam akidah. Tapi makna sunnah di sini adalah jalan yang Rasulullah tempuh dan para sahabat tempuh dan kita harus mengikutinya. Itu sunnah. Maka itu dalam hadis dikatakan, alaikum bisunnati wa sunnah khulafa rasyidin. Kata Rasulullah SAW, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Alaikum bisunnati. Alaikum di sini artinya wajib. Kutiba alaikumus siyam. Apa artinya kutiba alaikum? Kutiba alaikum siyam, diwajibkan bagi kalian puasa. Karena kalimat alaikum artinya wajib. Ketika Rasulullah katakan alaikum bisunnati, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku. Loh, bagaimana kalau diartikan sunnah di sini dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa? Berarti bertentangan dengan kalimat wajib. Maka kalimat sunnah dalam hadis itu adalah wajib bagi kalian mengikuti jalanku. Karena sunnah secara bahasa adalah jalan. Baik itu jalan yang benar atau jalan yang sesat, itu dikatakan sunnah. Maka dalam hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Dalam riwayat yang lainnya dikatakan, man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang membuat sunnah yang jelek, artinya jalan yang jelek. Jadi kalau kata Imam Ahmad di sini, usul sunnah indana, prinsip sunnah, prinsip jalan agama di sisi kami, ini prinsip kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.